wabarakatuh. Halo, balik lagi di podcast UIN Araniri. Tentunya bareng saya Dara Julana, bisa dipanggil Dara. Dan pastinya hari ini kita bareng narasumber kita yang pastinya menginspirasi dan pastinya memotivasi juga. Sudah ada Nisa. Halo Nisa. Gimana kabarnya, sehat Nisa? Alhamdulillah sehat. Nisa boleh minum, boleh makan, yang jangan bawa pulang Nisa ya. Mungkin Nisa boleh nih kenalin dulu dirinya, spill tipis-tipis. Apa yang mau di flexing boleh silakan di flexing juga. Oke, perkenalkan nama aku Khairatul Nisha. Mhm. Biasa orang panggil aku Nisha, tapi kalau kakak mau panggil aku Nisa juga nggak apa-apa ya. Kalau Khaira boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi Boleh. lebih nyaman dipanggil Nisa, Khaira atau sayang nih? Apa aja deh yang. Apa aja boleh ya. Oh, Boleh. Sekarang aku lagi kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Araniri, semester 7 ya, mau naik semester 7. Itu di bawah fakultas apa Kak? Fakultas Adab dan Humaniora. Mhm. Kegiatan aku sekarang magang ya, lagi magang. Terus karena aku anak DMAU, jadi kami lagi persiapan untuk PBAK UINAR 2024. Terus kedepannya juga ada ACF, dan eksternalnya aku bergabung di organisasi Duta Aceh Jaya, Duta Wisata Jaya. Duta Wisata Aceh Jaya. Kalau kakak sendiri itu di Duta Wisata sebagai apa, wakil satu kah? Wakil 2. Wakil 2. Itu di tahun 2024. 2024. Tadi semester sedikit ya saya singgung semester 7 ya. Mungkin saya mempertanyakan pertanyaan yang sedikit dihindari oleh para mahasiswa dan mahasiswa juga. Udah sempro belum nih? Alhamdulillah sudah. Lagi skripsian berarti ya, Iya, semester akhir. iya. Keren ya, sambil skripsian, sambil jalanin perkuliahan, sambil perdutaan juga, Iya, alhamdulillah. sambil ngambil kegiatan sebagai mahasiswa yang cukup aktif. Jadi kura-kura atau kupu-kupu? Kura-kura sih ya. Kura-kura. Tapi ada aksinya kan, nggak rapat-rapat aja. Alhamdulillah ada sih, insya Allah. Selain itu Kak, selain jadi mahasiswa, selain perdutaan, ada nggak sesuatu kegiatan yang memang didalami dan pengen nanti tuh lebih maksimal ke depannya? Aku lagi ngelakuin kayak konten creator juga sih ya, walaupun ya nggak yang wow kali. Tapi sudah mengawali ingin Sudah mendalami mengawali, juga gitu ya. mendalaminya. Kenapa tuh pengen jadi konten kreator? Karena aku punya cita-cita pengen jadi konten creator. Apa tuh cita-citanya? Cita-citanya pengen jadi konten kreator yang profesional kah? Konten kreator yang cukup di TikTok saja atau gimana? Yang profesional pastinya, bisa diundang untuk mengisi seminar-seminar kayak gitu. Oh, ingin berbagi ya, Berbagi tentunya ilmu, sharing. menginspirasi. Tapi hari ini udah kita undang di podcast UIN Araniri, pastinya juga udah menginspirasi teman-teman kita di Instagram ya tentunya. Kalau jurusannya tadi dari Bahasa dan Sastra Sastra Arab, ngerasa cukup relevan mungkin apa yang sedang dijalani kegiatan dengan program studi yang ditempuh? Kalau dari aku pribadi relevan sih. Kalau di konten creator itu kan kadang ada konten aku yang kayak harus ngisi kata-kata gitu. Kan sastra pandai dalam berkata-kata. Jadi kayak kata-kata berbingkai bunga atau berbingkai cinta nih? Ya. Berbingkai bunga ya, Berbingkai agak-agak bunga, indah gitu ya. Agak nyelekitnya bisa juga kan? Terus Kak, Ya udah gitu aja. ngerasa relevan karena bisa mengkomunikasikan lebih efektif gitu ya di konten-kontennya. Kalau untuk pencapaian konten yang udah Kakak buat selama ini tuh apa yang paling menurut Kakak, aku udah di tahap aku sudah mencapai ini gitu. Misalnya nih, saya selama jadi konten kreator Kak udah pernah nge-shoot atau nge-take video orang naik haji, terus saya sekalian dikasih tiket naik haji juga misalnya gitu. Atau gimana? Itu belum pernah sih ya, belum pernah. Jadi gini, kan awal mula aku buat konten itu sebenarnya agak iseng, gabut. Terus ingin membahagiakan orang juga. Jadi konsep konten aku tuh kan lebih ke random yang agak lucu-lucuan ya. Nah, banyak respon dari kawan-kawanku itu, kamu buat konten lucu-lucu, aku suka deh. Itu yang aku mau. Oh, jadi pengen dapat feedback kalau orang tuh bahagia dengan konten-kontennya Kakak. Kalau Kakak sendiri bahagia nggak nih? Bahagia karena itu hobi. Bahagia ya. Jadi setelah memberi bahagia ke orang lain, Kakak ikut bahagia juga. Ada target mungkin pencapaian, saya harus menjadi konten kreator dengan viewer segini, liker segini, harus gimana? Sebenarnya aku sendiri nggak punya target sih. Jadi Lebih kayak ke alur easy going gitu aja ya, easy going kayak aja. jalan gitu aja ya. Sejauh ini kesulitan yang mungkin pernah dihadapin jadi konten kreator?
sama seperti konten creator lainnya. Kalau misalnya ada video yang nggak naik viewsnya ya, itu aja sih. Dapat komentar apa yang paling negatif nih? Itu Biasa kan banyak haters ya. Itu banyak, karena kan konsep kontenku agak yang lucu-lucuan nggak jelas, pasti banyak itu haters. Perlu Yang di-spill nggak perlu kan? Sedikit aja mungkin kata-kata yang paling nyelekit. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman kita yang hatinya agak gimana sedikit, agak-agak minus sedikit untuk berkomentar atau jari-jarinya tidak ditahan sedikit untuk berkomentar, mungkin kali ini setelah melihat video kita akan ditahan dan meminimalisir kata-kata yang tidak enak untuk dilihat atau didengar. Aku pernah dapat DM kayak cepet mati aja lo dah gitu. Cepat mati aja katanya. Itu ada. Kira-kira dapat DM itu setelah membuat konten yang seperti apa? Konten yang aku agak menyinggung ke situasi Papa Dali, almarhum Papa Dali. Oh oke. Kalau Kakak ada lihat. Yang Jennifer Koppen itu ya ikut berduka juga. Papa Dali itu yang ini guys, yang apa ya? Yang dia itu ayahnya Kamari. Ayahnya Baby Kamari. Itu kenapa bawa Papa Dali? Karena merasa bahwa kita ini atau lingkungan sekarang itu sudah merasakan fatherless atau gimana? Iya, seperti yang Kakak bilang kan, kalau di Indonesia sekarang itu banyak korban fatherless kan. Tiba-tiba seorang Papa Dali pergi tanpa aba-aba ya, kita kan nggak pernah berprediksi kan. Seorang Papa Dali yang sangat baik, yang sangat diidam-idamkan oleh setiap anak kan, harus pergi secara tiba-tiba ya. Jadi yang paling sakit hati dan paling menyedihkan lah ya, dukanya itu karena mendapatkan komen dari konten karena buat untuk Papa Dali tadi ya. Terus Kak, mungkin ini kan kuliah, duta-dutaan, habis itu sibuk di organisasi juga. Pasti susah kan, harus bangun pagi atau gimana? Itu gimana manajemen waktunya? Sebenarnya dari niat aku sendiri sih. Kalau dibilang manajemen secara teratur, terstruktur juga nggak ada sebenarnya. Cuman kalau aku gini, hari ini aku harus buat konten. Kayaknya serius nih, kayaknya kami juga harus serius. Minum dulu nggak sih? Oke. Silakan Kak, minum, makan juga. Ya tapi kayak tadi ya kita bilang jangan dibawa pulang. Kayak yang aku bilang pertama kan, aku jalannya secara natural aja kan. Kalau aku udah berkomitmen hari ini aku harus buat konten, harus ngasilin konten. Itu bukan cuma satu yang aku buat, sampai 5 konten gitu. Dan 5-5-nya diupload? Nggak di hari yang sama. Rajin sekali Anda ya. Sehari itu aku ngupload 2 konten. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kalau aku udah nyetok untuk besoknya aku nggak buat lagi. Oh, jadi kayak nimbun gitu. Jadi besok bisa rebahan atau gimana? Biar besok mengerjakan aktivitas lain atau biar besok bisa santai-santai itu. Iya, biar besoknya bisa santai-santai. Biasanya aku buat konten tuh sampai sehari bisa dapat 6. Nanti besoknya nggak buat, nanti besoknya lagi buat lagi gitu. Jadi karena kayak kan gini, kita anak kuliah. Pasti pas pulang kuliah tuh agak capek ya. ada tugas juga. Ada tugas juga kan. Jadi pasti masih ada tugas kan sekarang? Masih. Kita dilarang menjoki-joki tugas kan? Betul. Nggak menjoki tugas kan? Enggak. Ya, sangat dilarang. Apalagi mahasiswa UIN harus berbudi pekerti. Terus Kak mau tanya juga nih, selama jadi konten kreator paling Kakak senang atau paling pencapaian Kakak tuh yang paling keren apa? Yang Kakak merasa keren aku udah di tahap ini gitu. Kalau merasa keren kali enggak juga sih, tapi aku kemarin Enggak keren kali tapi keren. Keren aja, biasa. Keren aja. Kemarin aku bisa masuk ke 3 besar pemilihan duta wisata itu juga karena salah satunya aku berkarir dalam konten creator itu. Bisa dikenal di situ. Jadi kayak jadi duta tuh jadi jembatan juga untuk jadi konten creator atau memang awalnya Content sudah creator menjadi konten creator jadi duta? Bisa jadi jembatan aku jadi duta gitu. Oke, di duta itu Kakak motivasinya masuk duta mungkin bisa di-spill gitu. Pengen apa? Kenapa pengen jadi duta? Yang pastinya karena ingin mempromosikan Aceh Jaya juga ya, wisata Aceh Jaya juga ya. Terus yang kedua ingin mencari pengalaman juga, relasi. Itu hal yang didapat yang paling positif setelah jadi duta. Karena nih ada beberapa stereotype kalau misalnya kita jadi duta harus cantik. Apa sih jadi duta buang-buang anggaran aja. Emang ngapain kerjaannya cuman masuk-masukin bukan nge-branding daerah tapi malah nge-branding diri gitu. Sebenarnya kalau
kalau kayak gitu orang bebas beropini, tapi bagi aku sendiri untuk jadi duta tuh bukan hanya di lookingnya yang harus good ya, tapi di wawasannya. Di wawasannya juga Sama, harus luas ya. Intinya wawasan dan keberanian. Kamu berani mencoba, maka kamu akan dapat. Kalau kamu cuma good looking tapi nggak berani, terus wawasanmu juga kurang, itu jangan harap aja. Berarti dipastikan orang-orang yang ada di perdutaan itu adalah orang-orang yang beraninya tuh berani banget gitu ya, pede, mereka punya mental yang siap. Terus Kak, mungkin ya selama di perkuliahan, terus kan sambil jadi konten kreator, mengganggu nggak sih konten kreator ini dalam perkuliahan? Enggak. Atau malah bikin mood baik kayak gitu? Atau bikin kontennya made by mood nih? Kayak yang aku bilang tadi ya, kan aku ngebuat konten ini karena hobi kan. Jadi nggak pernah kayak aku merasa aku capek, nggak pernah. Mungkin karena capek habis kuliah harus konten, kayak aku bilang tadi kan, harus buat konten. Mungkin kayak gitu ya, yang capek tuh alah nggak mula aku buat konten, aku udah nggak mood, ini udah nyerah, nggak ada. Karena itu hobi aku buat konten, ingin membuat orang-orang tertawa. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu nggak capek apa buat konten terus? Enggak, karena itu hobi. Oh oke. Tapi kalau misalnya seandainya ada, pasti kita punya rasa lelah kan, capek, jenuh. Yang bikin mood kakak balik lagi itu, apakah mendengarkan lagu, apakah melihat viewers konten itu banyak, itu bikin moodnya naik atau gimana? Komentar. Selain ada hate comment pasti ada yang good comment juga kan. Jadi hate commentnya itu sedikit ya? Iya sedikit, masih sedikit ya. Kalau di konten aku masih sedikit, walaupun ada yang berkata seperti tadi cepat mati, tapi aku nggak tanggapin, biasa aja. Mungkin untuk ke depan nih Kak, kalau memang ada, apakah ada plan yang memang kakak pengen capai lagi nggak? Aku cerita dikit boleh? Boleh Jadi silakan. sebenarnya background aku itu bukan di dunia content creatornya, lebih ke dunia tarik suara. Oh, jadi bisa vokal juga. Oke, jadi ketika di duta itu berarti yang kakak tampilkan itu vokalnya. Iya. Oke. Jadi karena awal mulanya aku buat konten yang nyanyi-nyanyi gitu, cover. Oh iya. Tapi viewsnya nggak naik. Oh, Akhirnya aku mutar otak. Apa ya kira-kira yang bisa diputar otaknya emang? Iya. Oh, okay. Ya otak diputar gini. Jadi kan kayak ngelihat akun-akun yang gede gitu, apa sih yang buat video dia bisa naik viewsnya. Terus kira-kira aku juga bisa buat nih. Akhirnya aku dapat satu akun, dia kayak buat random, kehidupan random sehari-hari, kayak Day in my life enggak, gitu, enggak? bukan itu, kereletan. Cuma videonya bentar tapi bisa naik banget viewsnya. Akhirnya aku coba, pas aku coba naiknya emang baru 5.000-an kayak gitu, nggak sampai 10.000 lebih. Jauh lebih signifikan dibanding video-video karena sebelumnya. Yang sebelumnya itu nge-stuck di 1.000 aja, yang cover lagu nge-stuck 1.000 aja. Di situ aku buat lagi video yang agak relate, lucu-lucu, naik sampai 5.000-an kayak gitu. Akhirnya aku lanjut sampai gitu. Mungkin contoh video-video lucu yang kakak maksud itu gimana sebelumnya, kayak yang relate aja terjadi, misalnya kayak POV. Mahasiswa udah ke kampus tapi tiba-tiba dosen ngechat kita nggak masuk ya. Dan itu sangat relate sangat ya. relate. Orang kan suka kayak gitu. Begitulah salah satunya. Oke. Terus kita balik lagi di kakak bilang di vokal tadi. Sejauh ini pencapaian kakak dalam bidang vokal itu, vokal solo kah maksudnya? Vokal solo. Vokal solo itu paling besar tuh pencapaiannya di mana? Kalau untuk lomba-lomba aku belum pernah menang emang ya. Cuman tapi merasa puas diri merasa ya? puas. Sekarang lagi jadi vokal di Sanggar Tamadun Adab. Kita ada. Oh iya, jadi di UIN itu ada namanya Sanggar Tamadun Adab, punyanya Fakultas Adab ya kalau nggak salah. Saya ada follow juga Instagramnya Sanggar Tamadun Adab. Dan bisa kalau nggak salah Sanggar Tamadun Adab itu diundang di beberapa event juga kan, kayak walimahan juga, terus di beberapa event adalah pokoknya ada kan. Ada. Tamadun Adab itu terbukakah, apakah khusus untuk mahasiswa Fakultas Adab atau boleh yang lain? Khusus untuk Fakultas Adab sebenarnya. Oh gitu. Untuk sekarang hanya khusus untuk Fakultas Adab gitu ya. Jadi vokal solo kakak tadi, keahlian kakak di bidang vokal itu difasilitasi oleh Fakultas Adab untuk masuk ke dalam Sanggar Tamadun Adab, guys, gitu kan? Iya, terus juga disuruh untuk ngelatih di situ juga kan, ngelatih adik-adik baru yang bermasuk dalam bidang tarik suara kayak gitu. Oke, tadi manajemen waktu udah, terus kakak punya merasa gini nggak? Kakak kan kuliah, duta,
aktif di organisasi. Jadi bukan kupu-kupu tapi jadi kura-kura kan. Terus kakak keluar rapat, aksinya juga ada, manajemen waktu juga kakak bisa. Kakak ngerasa nggak punya perbedaan yang cukup berbeda dengan mahasiswa yang memang dia fokus di akademik saja? Kalau ditanya merasa, aku nggak merasa karena aku nggak membandingkan hidupku dengan orang lain. Sih, jadi Gitu, kita gimana tuh kalau nggak membandingkan hidup kita dengan orang lain, jadi kita harus membandingkan diri kita dengan siapa? Dengan diri kita yang Enggak, gimana? aku berproses secara sendiri aja. Kalau misalnya aku asik tengok-tengok, lihat-liatin, oh dia di akademik kayak gini, oh dia di sini. Itu nanti akunya nggak berproses. Jadi aku cuma fokus pada diriku sendiri. Emang banyak yang lebih tinggi, lebih hebat daripada aku, tapi aku nggak merasa rendah. Oh oke. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya gitu ya, dengan diri kita yang hari kemarin dengan diri kita yang hari ini. Banyak sekali mahasiswa sekarang tuh kayak merasa dirinya rendah karena yang dilihat tuh orang lain. Jangan lihat orang lain, lihat masa lalu kamu. Kalau menurut aku itu, lihat masa lalu kamu. Kamu masa lalunya begini, maka masa sekarang kamu harus berubah, harus lebih lagi. Jadi kalau misalnya masa lalunya itu buruk atau apa, ketika kita lihat hari ini kita sudah lebih baik, itu udah cukup. Nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Oke, cukup deep dan sangat dalam buat saya yang insecure. Kakak insecure nggak? Nggak Dulu dong, iya. kakak kan cantik. Nggak dulu aku agak ini ya. Oh sekarang udah glow up gitu guys maksudnya. Jadi kan masa-masa dulu tuh aku dibully secara fisik kan sebenarnya. Aku dikatain hitam lah, emang hitam kali sih, aku juga sadar. Tunggu. Ntar ya, tadi saya agak menggaris bawahi ketika dia bilang dulu saya hitam kali. Kebetulan saya hari ini guys, saya agak, ya mungkin ini hari ini terbantu dengan cahaya bahwa kalau dibilang dia hitam, saya apa gitu kan. Kalau misalnya nggak ada lampu kayak cuma mata aja nih yang nampak sama saya yang putih gitu. Enggak, ini bukan body shaming ya, ini pengalaman aku dulu. Maksudnya hanya membandingkan diri sendiri guys, bukan Kak Nisa ini tidak membandingkan dirinya dengan saya gitu ya. Tapi saya membandingkan diri saya dengan Kak Nisa, kayaknya kalau Kak Nisa bilang dulu dia hitam, hari ini dia sudah glow up, kayaknya saya nggak glow up. Boleh nggak Kak cerita dikit? Boleh, masalah silakan, body shaming yang persilakan. pernah saya rasakan kan pas SMP tuh. Emang ada teman saya satu putih banget. Saya hitam. Hitam. Di situ Kak, agak dibilang aja kulit saya gelap gitu, Kulit jangan saya dibilang gelap. hitam. Soalnya saya kayaknya banyak juga yang tersinggung. Gitu. Tahu apa? Sebenarnya orang hitam tuh manis kan. Oh iya, jelas ya saya manis. Dan yang cantik itu kalah sama yang manis sih menurut saya. Satu lagi, manis itu ngangenin gak sih? Iya. Nah, balik lagi Kak ya. Kemarin tuh pas duduk sama dia ngeluarin kata-kata nggak kayak Senisa sih, dia agak itu kata-katanya itu kayak emang dia nggak terlalu kayak suara gimana ya, suaranya halus, temanku halus, tapi kata-katanya itu yang buat aku sakit hati. Nggak kayak Senisa sih, dia dan di situ juga sebenarnya kita kayak dia kayak menghina etnis kan Kayak itu body shaming atau pembulian yang sangat buruk gitu ya. Karena udah bully itu buruk, terus cara bulinya juga yang paling buruk. Kenapa gitu? Ada kok orang yang Cantik. putih, ada juga yang cantik, dan memang semua kita ini cantik dan ganteng-ganteng kan. Terus yang membuat Terus karena di kakak situ- sakit hati itu membuat kakak glow up seperti sekarang. nggak langsung di masa SMP-nya ya, setelah SMA ya saya berubah. Oh jadi berubahnya tuh di SMA. Mulai melakukan perubahan tuh di SMA sih. Terus orang-orang yang mungkin membuli kakak dahulu itu sudah melihat glow up kakak sekarang? Saya nggak peduli. Nggak Saya nggak peduli dengan komentar mereka sekarang ya. Karena Good. Jangan insecure, tapi kalau ada nggak apa-apa insecure. Mungkin terakhir nih, Kak Nisa. Kak Nisa yang sudah menjadi mahasiswa dengan cukup baik, terus mengatur waktu, terus tetap fokus pada diri sendiri. Kira-kira ada nggak closing statement atau harapan yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita di media sosial, khususnya teman-teman kita di UIN juga? harapan pertama ya. Kalau untuk harapannya buat para followers aku, kalian jangan pernah bosan ya sama konten-konten aku. Terus semoga konten-konten aku selalu bermanfaat bagi kalian, meskipun mungkin kurang mengedukasi, tapi setidaknya bisa membuat kalian tertawa ya.
Terus untuk pesan untuk teman-temanku di luar sana atau yang bukan teman-temanku juga, stop insecure. Terus berani mencoba. Melangkah Harus berani aja. mencoba. Kalian jangan pikir-pikir kalau ini ya, misalnya kalian mau jadi content creator nih. Jangan cuma mikir nih gimana sih caranya. Nanti kayak mana kalau viewersnya nggak naik. Jangan dipikir, dilakukan. Jangan overthinking gitu maksudnya kan Kak. Jangan overthinking. Harus disertai aksi gitu ya. Disertai aksi. Kalau cuma dipikir nanti nggak terjalankan itu. Intinya coba aja. Nanti kalau ada yang kurang diperbaiki. Ini serius nih, tadi pas bilang coba aja langsung kayak intinya coba aja gitu ya. Jadi emang harus seserius itu ya. Harus di trial and error dulu, nanti bakalan jadi ya. Oke. Mungkin itu aja untuk podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Nisa sudah datang di podcast UIN Aranieri. Sekian dari kami, saya akhiri, saya Dara Joana, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.